Jadi, saya, Menteri Pertahanan, dengan senang hati akan mengadakan kompetisi untuk penawaran antara Ordo Iblis Langit dan Klan Rao. Jadi kesimpulannya di sini adalah mereka akan bertarung habis-habisan dan pihak yang unggul akan mendapatkan kesepakatan. Tampak jelas ekspresi kaget di wajah kedua orang India itu, menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal ini. Tapi segera kepercayaan diri mereka kembali terlihat di wajah mereka. Asri Rao, orang India yang berjanggut, berbicara kepada Sura Rao dalam bahasa India. Pala merica ketumbar daun salam jahe nih. Aku khawatir karena ini adalah penawaran dengan negara lain. Tetapi tampaknya ini baik-baik saja. Akan lebih mudah jika dilakukan dengan cara ini, iya kan? Kau benar. Inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan Cakra kepada Kementerian Pertahanan Nasional, bukan? Tampaknya mereka sangat yakin dengan kekuatan mereka. Mereka percaya akan menang. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dari Klan Rao. Bahkan di tempat asal mereka, di Klan Rao India kuno, mereka selalu menerima lamaran tantangan seperti ini. Lalu An Wuhong, sang menteri, memandang Chun Ye-un. Tapi pada saat itu, layaknya pesan telepati, suara Mak Wuchong memasuki kepala Chun Ye-un. Saudara Chun, hati-hatilah. Mereka bukan orang biasa. Bahkan ku dengar bahwa orang yang bernama Sura memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah gunung hanya dengan pukulannya. Mendengar itu, Chun Ye-un langsung menatap orang yang bernama Sura. Seperti yang dikatakan Mak Wuchong, dia tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang biasa. Iya, mereka memang berbeda. Aura yang memancar dari tubuh mereka berbeda dari Ki, dan Chun Ye-un tidak bisa menebak energi macam apa itu. Tapi Chun Ye-un dapat merasakan energi yang memancar dari tubuh mereka, layaknya sungai yang meluap airnya. Bahkan Chun Ye-un juga merasa tertarik dan penasaran terhadap mereka. Sepertinya itu adalah ide yang bagus. Apakah kita harus mengubah lokasi pertarungan? Dengan kalimatnya itu, Chun Ye-un menerima tantangan duel. Lagi pula, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Kementerian Pertahanan Nasional setuju dengan rencananya. Lalu, An Wuhong yang mendengar persetujuan dari kedua belah pihak segera menyuruh mereka pindah ke tempat lapangan luas di seberang jalan. Para prajurit militer berjaga di setiap sudut agar tidak sembarang orang dapat masuk ke tempat itu. Saat mereka saling berhadapan pada jarak 10 meter, Asri bertanya pada Sura. Sura, bagaimana jika aku dulu yang menghadapinya? Ketika Sura hendak mengangguk dan setuju pada pertanyaan Asri, Chun Ye-un berkata, jika kalian ingin membuat pertarungan ini bertahan sedikit lebih lama, maka kalian berdua harus menyerangku pada saat yang bersamaan. Chun Ye-un mengatakan itu menggunakan bahasa India. Bahasa dan logat Chun Ye-un saat berbicara dengan bahasa India terdengar sangat fasih. Mereka berdua kaget sesaat saat mendengar itu, lalu segera bertanya pada Chun Ye-un. Sura Rao adalah orang yang berbicara. Aku tidak tahu Anda bisa berbicara dengan bahasa kami. Namun, kami adalah prajurit dari Klan Rao
Dan kami tidak mencoba cara pengecut seperti itu kecuali dalam perang yang sebenarnya. Kami terbiasa bertarung satu lawan satu. Oh, begitu. Oke, lakukan saja sesuka kalian. Setelah mengatakan itu, Jun Ye-won bersandar dengan santai. Jun Ye-won terlihat sombong. Asri Rao mulai berpikir bahwa Jun Ye-won adalah orang yang brengsek dan sombong. Meskipun mereka bersikap sopan karena ini bisa menjadi titik balik bagi klan mereka. Mereka juga seorang pendekar. Dasar kasar dan arogan. Aku akan menunjukkan kekuatan cakra kepada pejuang murim sepertimu. Dan ini bagus. Aku akan mematahkan hidung sombongnya itu. Setelah mengatakan itu, Asri Rao melangkah maju dan mengambil kuda-kuda seperti meditasi. Pada saat itu, energi di sekitarnya melonjak. Pasir di tanah terdorong menjauh seperti angin puyuh. Melihat itu, mata Jun Ye-won menyipit. Di mata Jun Ye-won yang bisa melihat aliran energi, aliran di dalam tubuh Asri Rao terkonsentrasi di beberapa bagian, leher, dantian, pembuluh darah, dan otot. Energi miliknya cukup unik. Sepertinya itu adalah energi yang kuat. Wajar saja, mereka pasti punya alasan untuk percaya diri. Energinya pasti cukup untuk mengalahkan seorang prajurit sampai terengah-engah. Setelah itu selesai, tubuh Asri Rao diselimuti cahaya biru. Itu seperti menggunakan energi pertahanan diri, tapi ini agak berbeda, mirip dengan energi yang dipadatkan. Asri Rao berbicara kepada Jun Ye-won. Hei, orang angku, lebih baik kau menyerangku terlebih dahulu. Jika tidak, dia memukulkan tinjunya ke tanah. Pada saat itu, dengan raungan keras, tanah di sekitarnya runtuh dan menciptakan lubang besar sekitar 10 meter, dan itu retakannya berhenti tepat di dekat kaki Jun Ye-won. An Wu-hong, sang menteri yang menyaksikan itu, terkejut. Setelah memukul tanah, Asri Rao mengangkat kepalanya dengan ekspresi wajah seperti anak anjing yang sedang bahagia dan menatap Jun Ye-won. Namun Jun Ye-won tampaknya tidak terlalu terkejut, atau bahkan tidak terkejut sama sekali. Padahal Asri Rao sudah berpikir dengan tekanan sebanyak ini akan cukup untuk membuat musuh gentar. Tetapi sepertinya ini benar-benar menghina perasaan Asri Rao, karena Jun Ye-won tidak terkejut sama sekali. Kau benar-benar orang yang kurang ajar. Aku akan meninju hidungmu sampai patah sekarang. Asri Rao langsung melesat menuju Jun Ye-won. Tubuhnya memantul seperti pegas. Dalam sekejap, Asri Rao sudah berada di hadapan Jun Ye-won. Asri Rao mencoba menendang kepala Jun Ye-won. Tendangan kakinya dibungkus dengan cahaya biru yang bersinar. Terimalah ajalmu. Asri Rao berniat meledakkan kepala Jun Ye-won dengan tendangannya. Pada saat itu, Jun Ye-won mengangkat satu tangan ke atas. Sudah kuduga kau akan melakukan itu. Asri Rao menduga bahwa Jun Ye-won akan memblokir tendangannya. Tapi tempat di mana Jun Ye-won meletakkan tangan bukan pada kaki Asri Rao, tapi menuju dahinya. Dengan telunjuk dan ibu jari,
yang melengkung. Jun Yeun seperti hendak menyentil. Gerakan sentilan. Apakah dia ingin bercanda pada saat seperti ini? Asri Rao melanjutkan tendangannya dan menghiraukan sentilan dari Jun Yeun. Dan pada saat itu, sentilan dengan kekuatan yang luar biasa mengenai dahinya. Asri Rao terpental sambil berteriak kesakitan. Dia terlempar dan terpental-pental memantul-mantul di tanah beberapa kali. Dia berhenti setelah terpental sejauh 20 meter. Terlihat darah menetes dari dahinya dan dia terhuyung-huyung sedikit sebelum akhirnya dia kehilangan kesadaran. Asri, tidak, ini tidak mungkin. Asri dikalahkan dalam sekejap. Sura Rao yang menyaksikan kejadian itu benar-benar tidak menduga. Lalu Jun Yeun berkata, "Bukankah sejak awal aku sudah menyuruh kalian untuk menyerangku secara bersamaan? Bukan 1 lawan 1 begini." Bukan hanya Sura Rao yang terkejut. Semua prajurit militer yang menonton kejadian itu juga tercengang. Begitu pula dengan sang menteri An Wuhong. Bagi mereka yang tidak akrab dengan seni bela diri, sepertinya Asri Rao telah dibuang begitu dia berlari ke arah Jun Yeun. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba Asri Rao menjadi seperti itu? Terlihat wajah Asri Rao berlumuran darah. Dan melihat kondisi orang itu, mereka tahu bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik. Ekspresi wajah Sura Rao mengeras. Dia benar-benar tidak percaya melihat saudaranya dalam kondisi seperti ini hanya dengan jentikan jari. Asri adalah calon prajurit yang hebat, yang bahkan telah membuka cakra kelimanya. Dia mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Para prajurit bangsa Rao telah mempelajari energi cakra. Prajurit India kuno seperti klan Rao menerima energi dari alam semesta yang tak terbatas dan memutarnya ke dalam tubuh mereka. Bagi bangsa Rao, mereka yang telah menguasai cakra, tubuh mereka seperti manusia super. Tapi dengan kejadian ini, sepertinya kepercayaan diri mereka telah hancur. Setelah melihat Asri Rao pingsan, Jun Yeun berbalik arah dan berjalan menjauh. Pertandingan bahkan belum berakhir dan Jun Yeun sedang berjalan menuju restoran. Jadi Sura Rao berteriak pada Jun Yeun, "Hei, apa yang kau lakukan? Ini belum berakhir. Mengapa kau meninggalkan pertandingan?" Siapapun yang melihat situasinya jelas akan dapat menilai bahwa Jun Yeun adalah pemenangnya, karena Asri Rao bahkan berdiri saja dia sudah tidak mampu. Bagi Jun Yeun, pertandingan ini sudah selesai. Lalu Sura Rao mengatupkan giginya dan berteriak lagi, "Asri, bangun Asri!" Layaknya auman harimau, teriakannya menyebar ke segala arah. Para prajurit tentara yang jaraknya lebih dari 200 meter sampai menutupi telinga mereka. Apa yang kulakukan? Mengapa aku begini? Asri Rao kembali tersadar. Setelah menerima sentilan dari Jun Yeun, Asri Rao mengalami gegar otak. Banyak ingatannya yang memudar. Yang dia ingat hanyalah saat ketika Jun Yeun menyentilnya di dahinya.
Asri, apakah kau lupa misi kita datang ke sini untuk apa? Ini semua demi kebangkitan klan kita. Asri menggigit bibirnya setelah mengingat misi mereka datang ke sini. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Demi bangsa kami, aku harus menang. Mereka hendak menyelamatkan bangsa India kuno yang telah punah. Asri menghela napas dan kemudian mencoba menjernihkan pikirannya kembali. Dia berpikir bahwa jika dia kuat secara mental, dia bisa mengatasi situasi ini. Akan tetapi, saat dia mencoba mengambil satu langkah untuk bangun dan tanah sudah berada tepat di hadapan matanya, Asri terjatuh lagi. Duh, mengapa ini? Mengapa tubuhku tidak mau bergerak? Tubuh Asri Rao jatuh sambil gemetaran. Energi yang sama sekali berbeda dari cakra ada di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa mendorong energi itu keluar. Dia mencoba bergerak lagi, tetapi tidak ada yang terjadi. Asri, bangun Asri. Sura Rao masih mendesaknya untuk bangun dengan suara bercampur amarah. Chun Yun hanya menggelengkan kepalanya dan berbicara kepada Sura Rao. Dia tidak akan bisa bergerak lagi selama sisa hidupnya jika dia tidak melepaskan energi yang terkubur di dalam tubuhnya. Mendengar kata-kata Chun Yun itu, wajah Asri Rao menjadi pucat. Sura Rao segera berlari ke arah Asri yang sedang terkapar dan kemudian memeriksa kondisinya. Setelah memeriksa kondisi Asri, Sura menatap Chun Yun dan bertanya, apa yang kau lakukan padanya? Tapi bukannya menjawab pertanyaan itu, Chun Yun malah balik bertanya padanya. Metode pengumpulan energi kita mungkin berbeda. Aku tidak mengerti bagaimana cara kalian melakukannya. Tetapi kau juga seharusnya tahu bahwa ketika energi yang lain masuk ke dalam tubuhmu, itu akan menghancurkan organ-organmu, bukan? Dan itu bukan ulahku. Dia telah salah menyerap energi hanya demi kekuatan. Apa? Organ-organnya akan hancur? Sura mendekati Asri lagi dan memeriksanya. Terlihat pembuluh darah Asri muncul di seluruh tubuhnya. Chun Yun mengerutkan kening. Apa yang dilakukan seharusnya menyebabkan cedera internal. Tetapi melihat keadaannya seperti ini, sepertinya aliran energi Asri telah terbalik. Dengan sekejap, tiba-tiba Chun Yun telah berada di dekat mereka. Gerakannya sangat cepat. Sura menatap Chun Yun dengan bingung. Dia benar-benar tidak suka dengan Chun Yun karena walaupun Chun Yun tidak menggunakan cakra, tapi Chun Yun jauh lebih kuat dan lebih hebat dari mereka. Mundur, biar aku memeriksanya. Anehnya, walaupun Sura tidak suka dengan Chun Yun, tapi saat Chun Yun menyuruhnya mundur, dia menurutinya. Sura mundur dengan ekspresi wajah kesal. Lalu Chun Yun melihat denyut nadi Asri. Itu untuk mengetahui pengaruh seperti apa yang sedang dialami oleh tubuh Asri. Setelah memeriksa sejenak, Chun Yun terlihat terkejut. Tadinya dia berasumsi bahwa ini adalah efek samping dari energi yang digunakan oleh Asri. Tapi ternyata dia salah. Energi yang digunakannya mampu menyerap energi yang kumasukkan ke dalam tubuhnya.
Ini adalah kejadian unik yang tidak pernah terjadi. Sifat dan karakter energi mereka berbeda. Meskipun begitu, energi yang digunakan Asri mampu menyerap energi yang berbeda dari mereka. Energinya menyerap energi yang kuhempaskan ke dalam tubuhnya. Mungkin tubuhnya kelebihan beban karena aku menggunakan terlalu banyak. Apakah itu mungkin terjadi? Biasanya, penyerapan energi terjadi ketika level seseorang lebih tinggi. Seperti halnya energi iblis langit yang mampu menyerap energi iblis. Bagaimana? Apakah kau tahu apa yang terjadi padanya? Surarau bertanya dengan nada khawatir. Tapi bukannya menjawab, Jin balik bertanya. Apakah 5 energi dalam tubuh orang ini kalian sebut cakra? Iya, benar. Ada apa? Energi apa sebenarnya ini? Mata Surarau menyipit. Dia ragu-ragu untuk menjawabnya. Sama seperti halnya dilarang di dunia murim untuk bertanya tentang seni bela diri dari klan lain. Juga tidak sopan untuk bertanya kepada prajurit India bagaimana cara cakra bekerja. Hei, mengapa kau diam? Jawablah. Aku bertanya definisi energi yang disebut cakra ini. Yang membuat Jin Yun penasaran adalah energi macam apa cakra itu. Walaupun dia tidak memiliki energi iblis langit, tapi dia dapat menyerap energi alam lainnya. Sedangkan bagi Jin Yun untuk dapat menyerap energi alam lainnya, dia harus mencapai tingkat master surgawi dulu. Setelah mencapai Heavenly Master, Jin Yun baru dapat melakukannya. Tapi orang ini tidak perlu sampai ke sana. Jangan konyol. Tidak mungkin aku akan membocorkan rahasia milik klan kami. Jin Yun tersenyum mendengar kata-kata Surarau itu dan kemudian berjalan pergi. Baiklah, jika kau tidak ingin memberitahukannya, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Lagi pula pertandingan ini juga sudah selesai, bukan? Seakan-akan Jin Yun tidak peduli jika Asri mati atau tidak. Dan pada saat itu, saat Jin Yun berbalik badan dan ingin melangkah pergi, dia mendengar sesuatu di belakangnya. Saat Jin Yun menoleh, Surah sedang mengeluarkan energi yang kuat dan berteriak pada Jin Yun. Apakah kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah melakukan ini? Terlihat dari ekspresi Surah, sepertinya dia ingin segera menyerang. Melihat itu, Jin Yun berkata dengan nada dingin, "Jangan bilang bangsamu tidak siap untuk mati setelah terjun ke medan pertarungan." Memang dalam hal ini Asri Raulah yang lebih dulu menyerang Jin Yun berniat untuk membunuh Jin Yun. Hal ini wajar ketika ada pertempuran, maka kedua belah pihak akan masuk dan mengetahui bahwa mereka bisa mati kapan saja. Surah menggertakkan gigi dan berkata, aku mengakuinya, kemenangan ini memang milikmu. Tapi kami, klan Rao, tidak pernah merasa malu karena kehilangan nyawa kami dalam pertarungan yang adil. Oh, begitukah? Lalu, untuk apa tindakanmu ini? Kau belum bertarung denganku. Kau belum mengalahkanku. Aku, prajurit klan Rao, menantangmu bertarung. Sudahlah. Aku tidak tertarik. Jin Yun mengabaikannya dan pergi begitu saja. Tapi saat itu, Surah dengan cepat bergerak ke hadapan
Jun Hyun dan melihat dengan mata yang terlihat pak, dia berkata, "Jangan bilang kau takut padaku." Dia sengaja memprovokasi Jun Hyun untuk menerima pertarungannya. Mendengar itu, Jun Hyun tersenyum. "Aku takut padamu." "Jangan bercanda." Setelah mengatakan itu, Jun Hyun meletakkan tangannya di bahu Surah. Surah hendak menampiknya, tetapi kemudian rasanya seperti tubuhnya terhentikan. Tubuh Surah tidak mampu dia kendalikan. Dengan menekan pundak Surah, Jun Hyun menancapkan tubuh Surah ke tanah sampai pinggang. Itu terjadi begitu cepat, bahkan Surah belum sempat membuka cakranya. Jun Hyun menatapnya dan berkata, "Jangan berlagak sok kuat di hadapanku."